ilmu pengetahuan secara dasar maupun secara advance. Nah, teman-teman perlu diketahui hari ini kita akan membahas tentang desain grafis ya. Nah, desain grafis ini terbagi antara dua, yang pertama berbasis vektor dan berbasis pixel. Secara sederhana, untuk berbasis pixel adalah menggunakan aplikasi Photoshop, yaitu berbasis pixel ya. Nah, tapi kalau berbasis vektor ini biasanya kita menggunakan aplikasi seperti Corel Draw gitu. Itu untuk secara sederhananya. Nah, kali ini kita akan membahas terlebih dahulu dasar-dasar desain grafis berbasis vektor menggunakan aplikasi Corel Draw ya. Jadi kita pakai aplikasi namanya ini Corel Draw ya, bacanya. Ini nanti untuk cara menginstalasinya silakan untuk simak video saya yang sebelumnya. Baik, kita buka dulu aplikasinya terlebih dahulu. Saya menggunakan versi X7 ya. Nah, ini tergantung teman-teman nanti sesuai spesifikasi komputernya masing-masing. Apakah bisa menginstal versi terbaru atau versi yang lawas ya, atau yang versi sebelumnya. Nah, sekarang aplikasinya sudah terbuka. Ini saya menggunakan Corel Draw X7 ya. X7 itu adalah versinya atau serinya yang terbaru dengan 64 bit. Nanti untuk apa perbedaan 64 bit, 32 bit dan sebagainya akan kita bahas pada video pembahasan yang lain ya. Nah, ketika kita sudah membuka aplikasi desain grafis yang berbasis vektor ini, kita akan langsung diarahkan ke tampilan seperti ini. Ini adalah interface pertama kali. Kalau misalkan waktu kita pertama install ya, agak sedikit berbeda. Open region-nya kosong ya. Tapi secara struktur sama seperti ini. Di sini ada workspace, watch new, need help, gallery, updates, coreldraw.com, and membership and subscription. Nah, ini adalah tampilan utamanya. Baik, kita langsung saja untuk membuat halaman kerja ya, atau juga worksheet, atau juga sederhananya kita sebut saja dengan kertas lah, kertas tempat kita menggambar. Jadi kalau misalkan kita melukis ya, kita melukis itu medianya apa? Medianya itu kanvas, alatnya itu kuas, cat dan lain sebagainya. Tapi kalau kita desain grafis ini menggunakan aplikasi ya, ini tempat kita menggambar itu disebut dengan worksheet atau lembar kerja, atau sederhananya kita sebut saja dengan kertas ya. Kertas di mana tempat kita menggambar. Oke. Nah, selanjutnya kita buka. Di sini bisa menggunakan new dokumen di sini, atau icon ini, atau juga file lalu new. Tapi kita mulai dari sini saja yang mudah. Kita klik. Nah, nanti dia akan menampilkan pop-up menu ya, atau menu yang akan muncul setelah kita mengklik satu menu lainnya gitu. Nah, di sini adalah detail untuk membuat kertas yang kita inginkan. Ada nama, ada destination, ada size ini ukuran kertas, width ini lebar, height ini tinggi, dan di sini ada juga satuan sentimeternya ya, satuan ukuran gitu, bisa sentimeter, inci, milimeter, pixels dan lain sebagainya. Oke, kita langsung okekan saja. Untuk dasar ini kita okekan saja, tidak perlu pengaturan yang lebih detail di sana. Kita akan bermain ketika kita sudah memasuki lembar kerja seperti ini. Oke, sebelum kita bermain dengan bagaimana mengelola dan mengatur ini lembar kerja ini, kita akan sedikit membahas tentang tools atau facilities yang ada di aplikasi ini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ini adalah lembar kerja atau kertas. Yang perlu menjadi catatan adalah yang berada di dalam garis tipis
abu-abu ini yang disebut kertas, sedangkan yang misalnya di sebelah sini ini bukan lagi ya, yang ada di dalam antara ini. Nah seperti ini sampai ke bawah, pokoknya seperti ini adalah kertasnya, sedangkan ini bukan kertasnya. Jadi kalau misalkan kita menggambar, apakah bisa atau membuat objek itu suatu gambar ya di luar kertas ini, apakah bisa, tetap bisa, tapi yang nanti akan di-convert ini seluas ini ya. Nanti kita juga akan belajar convert. Nah kalau misalkan dia tidak di luar ini akan sangat menyulitkan dan membuat jelek ya desain yang kita buat, seperti itu. Ini adalah lembar kerja. Lalu di sebelah kanan ini disebut tools ya, alat-alat yang kita gunakan untuk melakukan desain grafis, merancang, mengeksekusi dan lain sebagainya. Dan sedangkan di sebelah kanan ini adalah warna ya, dan di atas ini adalah menu-menunya juga sama juga. Nah itu adalah pengenalan secara singkat ya mengenai apa saja tools atau interface. Jadi kalau saya bilang interface itu adalah tampilan si aplikasinya, jadi tampilan lah ya. Jadi kalau saya bilang interface handphone Anda ya berarti tampilan layar handphone Anda, bukan interface muka Anda, bukan, tapi tampilan objek ya ataupun perangkat seperti itu. Baik, nah itu pembahasan sedikit mengenai interface ya ataupun tampilan antarmuka si aplikasi ini. Nah selanjutnya kita akan bermain dengan si lembar kerjanya ini atau kertasnya ini. Pada video pertama ini kita akan membahas bagaimana cara merubah lembar kerja ini dan membuatnya secara lebih singkat serta menempatkan objeknya itu secara cepat gitu ya. Nah yang perlu diketahui, ini ukurannya kertasnya adalah A4. Dari mana kita tahu? Lihat silakan di bagian atas ini adalah detail lembar kerja atau kertas yang kita miliki. Di sini adalah nama kertasnya, di sini ukuran lebar dan tingginya, dan ini bentuknya apakah dia tegak ataukah dia mendatar ya gitu ya. Ada di sini juga jumlah pages-nya, kita bisa klik all pages atau juga kita bisa current pages. Dan di sini ada units. Units ini saya bilang di awal tadi, ini merupakan satuan ukuran. Jadi kita bisa mengubahnya menjadi cm, inci, milimeter, pikas atau points, pixel dan sebagainya, hingga sampai dengan kilometer di sini ya. Nah, di sini adalah persentasenya saja. Nah, yang menjadi bagian penting ini ketika kita klik di sini, ini adalah ukuran kertasnya, dan ukuran kertasnya bisa kita pilih A4, letter, legal, tabloid, A3, A4, A5, A3 dan sebagainya gitu ya. Tapi kita juga bisa mengubah ini menjadi custom sesuai dengan keinginan kita. Kita langsung saja mengubah ukurannya di sini. Ini lebar dan ini tinggi. Nah, kita bisa sesuaikan. Jadi kalau misalkan kita mau bikin spanduk di jalanan itu kan biasanya 3 meter kali 1 meter. Kalau kita ubah ini ukurannya menjadi meter seperti ini, maka dia juga berubah 0,21 meter ya kan. Kita ubah menjadi 3 meter kali 1 meter, kita enter. Nah ketika kita ubah ukurannya, dia akan tampak menghilang si lembar kerjanya ini atau kertas ini. Dengan kata lain, bahwasanya ini dia mengzoom. Jadi posisinya itu satu objek seperti ini. Ketika kita perbesar, maka dia si kameranya akan berada di tengah kotak ini tadi, dan dia ini akan ininya langsung memperbesar seperti ini. Ya, jadi untuk mengembalikannya supaya kita bisa melihatnya secara baik, kita lihat pada bagian sini ada persentase. Kita klik kanannya, lalu kita klik yang to page, maka dia langsung kembali melihat seluruh kertasnya. Dan ini ukurannya sekitar
3 meter kali 1 meter seperti itu ya. Ini untuk kertas nih. Tapi yang paling penting dari pembahasan kertas ini adalah kita akan bermain dengan skala ya, skala pages. Kenapa penting skala? Kalau teman-teman pernah belajar geografi ya kan, ataupun hal-hal yang berkenaan dengan luas area, itu biasanya kita punya skala di sini, misalkan si ini ya 1/1000 gitu ya. Nah 1/1000 seperti ini kan, kalau misalkan kita belajar geografi peta, jadi berarti ukurannya 1000 kali lebih kecil dibandingkan ukuran aslinya, seperti itu kan kalau kita berbicara mengenai peta ya kan. Nah di sini juga sama seperti itu kasusnya. Ini misalnya 1 juta kali ya kan, tergantung ukuran aslinya dan juga skala yang dipakai. Nah dalam kali ini kita akan bermain dengan skala supaya page atau kertas yang kita miliki ini dia ukurannya kecil dan menjadi lebih ringan ya kan. Tapi begitu kita convert, kita mau cetak, nanti ukurannya tetap normal nih. Jadi misalkan 10 meter, ukuran aslinya kita buat jadi 1 meter ketika mendesain ya, membuatnya seperti di lembar kerja seperti ini. Tapi waktu kita cetak itu tetap hasilnya 10 meter. Nah kenapa penting sekali skala atau memperkecil ukurannya dari aslinya, supaya nanti ketika kita mengerjakan project kita atau pekerjaan desain ini agak dia lebih terasa ringan dalam artian enteng ya. Jadi waktu kita klik itu langsung seperti ini. Nanti kalau misalkan kita menggunakan ukuran asli, itu kita akan terkendala ketika kita menggarap satu desain spanduk yang ukurannya luar biasa. Jadi kalau teman-teman lihat di jalan-jalan itu ada yang papan iklan ya, mau iklan apapun itu, Indomie segala macam, itu kan ukurannya bisa 10 meter kali 5 meter atau 15 meter kali 3 meter ya kan, atau 5 meter gitu. Nah itu kalau kita dalam ukuran 1 meter, ketika kita sudah membuat ukurannya sebesar itu, kita akan mengalami kendala berupa buffering atau lemot ya, atau deadlock. Nah sederhananya seperti itu, lemot sekali. Jadi kita satu kali klik itu bisa diproses dalam hitungan menit, bisa 5 menit, 10 menit, atau bahkan tergantung juga komputer yang teman-teman pakai. Kalau komputernya tidak terlalu tinggi kemampuannya atau speknya, itu ya bisa 10 menit, 15 menit, dan kita sudah membuang waktu untuk pekerjaan yang seperti itu. Jadi inilah penting kenapa kita menggunakan skala. Nah skala yang saya gunakan sini dalam satuan cm. Oke. Nah jadi dalam kasus ini kita akan membagi ukuran asli ke dalam skala 100 skala 10 ya. Jadi misalkan nih 3 meter ini kan 300 cm ya kan, dan tingginya 100 cm, berarti 3 kali 1 meter. Kita akan bagi 300 dibagi 10, berarti 30 ya kan. Kita enter, dia berubah karena ini 30 cm kali 100 cm, dan ini kita juga ubah menjadi 100 bagi 10 cm. Sudah berubah. Kita klik to page di sini dan ukurannya tetap sama 300 kali 100 cm, tapi ini dalam skala 1/10 lebih kecil daripada ukuran aslinya. Begini ya. Jadi itu pentingnya kenapa kita harus menggunakan skala ketika mendesain, karena nanti untuk memudahkan kita supaya instruksi yang kita hadirkan atau kita masukkan itu tidak lemot ya, tidak lemot, dan kita juga lebih enak mengerjakannya. Seperti itu, lebih kurang. Terima kasih banyak. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like, serta aktifkan loncengnya supaya nanti kalau saya update video terbaru tentang pembelajaran dasar desain grafis ini bisa
teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dan langsung bisa menyimak pembahasan di video-video selanjutnya. Dan tetap stay tune di channel saya. Nanti pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai membuat objek dan melakukan recenter objek pada kertas secara cepat dan otomatis, serta berbagai video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.